Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wulandari, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 7A Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Jadi pada video kali ini saya akan mereview materi yang ketiga untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Keluarga di Asia Tenggara. Jadi untuk video kali ini saya akan mereview materi tentang hak-hak perempuan di Asia Tenggara. Sebelum masuk pada pembahasan berikutnya, perlu kita ketahui bersama. Jadi, apa sih hak-hak perempuan itu? Apa sih yang dimaksud dari hak-hak perempuan itu? Jadi, hak-hak perempuan adalah hak asasi yang sudah melekat pada setiap individu perempuan, yang dimana hak-hak ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan, perlindungan, dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, ada beberapa hak atas perempuan. Yang pertama, yakni hak atas kesetaraan. Jadi, hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Yang kedua, yakni hak atas pendidikan. Jadi, seorang perempuan itu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, baik itu formal maupun informal. Ketiga, yakni hak atas kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan hak untuk membuat keputusan terkait tubuhnya sendiri. Jadi, sama antara laki-laki dan perempuan. Hak yang keempat yaitu hak atas perlindungan dari kekerasan. Jadi, perempuan di sini juga memiliki perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan dalam seksual. Hak yang kelima yaitu hak ekonomi. Jadi, perempuan itu memiliki akses yang sama dalam hal pekerjaan, upah yang adil, dan juga kesempatan dalam berwirausaha. Yang keenam yaitu hak atas partisipasi politik. Jadi, perempuan itu juga bisa terlibat dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Yang ketujuh yaitu hak atas keluarga dan kehidupan sosial. Jadi, perempuan di sini juga memiliki hak untuk membangun keluarga, menikah, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa adanya diskriminasi. Ternyata tidak hanya itu saja, teman-teman. Hak perempuan itu yang ada di Indonesia itu telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, meskipun ya tetap ada tantangan di berbagai aspeknya. Jadi, ada beberapa aspek penting tentang hak perempuan, yakni antara lain yang pertama, kesetaraan gender. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 itu tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan menjadi landasan hukum untuk mendorong adanya kesetaraan gender. Yang kedua yaitu kesehatan reproduksi. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang kesehatan hak perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas. Yang ketiga, pendidikan. Jadi, akses pendidikan bagi perempuan diatur untuk memastikan adanya kesetaraan dalam perlindungan formal, meskipun masih ada saja ketimpangan di beberapa daerah. Yang keempat, yakni perlindungan dari kekerasan. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana peraturan itu memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan. Yang kelima, yakni partisipasi politik. Jadi, ada kebijakan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam hal politik. Meskipun masih banyak ya representasi yang
di bidang legislatif itu masih kurang. Jadi teman-teman, meskipun ada kemajuan, tantangan dan juga seperti norma budaya, diskriminasi, dan kekerasan berbasis gender masih perlu diatasi untuk mencapai adanya kesetaraan yang lebih baik. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai hak-hak perempuan di berbagai negara di Asia Tenggara. Jadi, hak perempuan di Asia Tenggara itu bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan juga politik yang berada di masing-masing negara tersebut. Jadi, di sini kami itu mengambil 3 negara, yakni negara kita sendiri, negara Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Negara yang pertama yakni di Indonesia. Hak perempuan di Indonesia itu memiliki undang-undang yang mendukung adanya kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan, dan juga akses kesehatan reproduksi. Namun meski demikian ini masih banyak adanya implementasi dan juga tantangan di dalam kesetaraan akses di sini. Yang kedua yakni negara Malaysia. Jadi meskipun di Malaysia itu sudah terdapat undang-undang untuk perlindungan perempuan dan pemberdayaan, beberapa masalah seperti adanya diskriminasi dan kekerasan berbasis gender itu masih sering terjadi. Jadi adanya partisipasi politik perempuan juga perlu ditingkatkan kembali. Negara yang ketiga yaitu negara Thailand. Jadi Thailand di sini memiliki undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan dan mendorong adanya kesetaraan. Namun, praktek sosial seringkali menghambat adanya pencapaian tersebut. Ada juga inisiatif untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan reproduksi. Jadi, bisa kita simpulkan bersama teman-teman, secara keseluruhan di sini, meskipun sudah ada kemajuan di berbagai negara mengenai hak-hak perempuan itu dan juga sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak-hak perempuan, namun masih banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati di Asia Tenggara. Jadi teman-teman, kita sebagai perempuan harus selalu menjunjung tinggi hak-hak kita sebagai seorang perempuan untuk mengatasi adanya diskriminasi yang ada. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai hak-hak perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.